Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dari keputusan ini, terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi, pihak Belanda menafsirkan hanya merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam berjalannya waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Itulah latar belakang Indonesia menjadi marah. Pada tanggal 19 Desember 1941, ketika Presiden sadar bahwa Belanda hanya mengulur-ulur waktu, Presiden Soekarno memerintahkan kepada rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun Yogyakarta yang biasa disebut Rapat Raksasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa datang kemari? Begini, saya akan membahas tentang Irian Barat, mengenai Irian Barat. Begini, Belanda telah curang kepada kita. Mereka tidak menepati janjinya. Pada konferensi meja bundar, mereka akan membahas Irian Barat pada tahun depan. Tetapi setelah beberapa tahun ini, mereka tidak ada kabar. Bagaimana ini, Bung? Belanda telah semena-mena terhadap kita. Mari kita rebut kembali Irian Barat. Memang seharusnya begitu. Tetapi bagaimana gertakan yang akan kita lakukan? Ini, kita tidak akan menyerang Belanda. Bagaimana kalau kita melibatkan rakyat dalam merebut Irian Barat? Boleh saja, tapi apa mau rakyat kita untuk membantu merebut Irian Barat? Jelas pasti mau. Tapi kita harus mengobarkan semangat rakyat. Bagaimana jika kita membuat trikora? Boleh juga, tapi apa itu trikora? Tri artinya 3. Berarti kita harus membuat 3 komando rakyat. Apa yang dapat kita sampaikan dari trikora ini? Saya telah memikirkan bahwa 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air kita. 3. Bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Itu rumusan yang bagus untuk membakar semangat rakyat, Bung. Sekarang mari kita kumpulkan rakyat di alun Yogyakarta untuk memberikan trikora. Baiklah, Bung. Ketika sudah terbuat rumusan trikora, akhirnya Presiden Insinyur Soekarno memberi perintah untuk mengumpulkan rakyat di alun-alun untuk menyampaikan trikora dalam sebuah rapat raksasa terbuka. Selamat pagi rakyat Indonesia. Selamat pagi Pak Presiden. Saya di sini pada pagi hari ini untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Saya akan mengumumkan Trikomando Rakyat atau disingkat Trikora. Adapun isi dari Trikora adalah 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air kita. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Siap laksanakan. Merdeka. Akhirnya, rakyat Indonesia akan mengikuti peperangan di Irian. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dengan dikeluarkannya trikora, maka
mulainya konferensi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962, pemerintahan membentuk Komando Mandala, pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Adapun tugas pokok dari Komando Mandala, pembebasan Irian Barat ini adalah mengembangkan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal. Dengan alasan merebut kembali Irian Barat, saya akan membentuk Komandan Mandala untuk pembebasan. Baik, dengan Komando Mandala Irian Barat, kita akan mampu merebut kembali Irian Barat. Seluruhnya saya akan menyerahkan kepadamu, Mayor Jenderal Soeharto. Hanya karena perintahmu saya akan menjalankan tugas. Saya siap untuk memimpin jalannya perang. Saya sangat berterima kasih kepada kau, Mayor Jenderal Soeharto. Sama-sama, Pak Presiden. Akhirnya, Mayor Jenderal Soeharto pergi ke Makassar untuk membuat Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Peristiwa Laut Aru. Pada tanggal 15 Januari 1962, ketika waktu menunjukkan pada pukul 21:15, pertempuran ini terjadi di Aru Laut, Maluku. Pasukan Komando Mandala melakukan operasi penyusupan ke Irian Barat. Hari ini kita akan lakukan operasi ke Irian Barat. Baiklah, Laksamana. Ayo kita serang pasukan Belanda. Dalam perjalanannya, mereka melihat dua pesawat terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Pesawat milik siapa yang melintas? Kapal siapa? Mungkin itu pesawat milik Belanda yang bertipe Neptune dan Firefly yang mungkin telah mengetahui keberadaan kita, Pak. Kalau begitu, beritahukan kepada seluruh pasukan agar bersiap melawan Belanda. Waktu itu juga, terlihat dua kapal perusak yang melepaskan tembakan ke arah kapal motor torpedo boat atau MTB. Tidak, kapal kita tertembak. Kapal kita pasti akan tenggelam. Sebelum kita tenggelam, sebaiknya kita melakukan pembalasan terlebih Kalau dahulu, Pak. begitu, lakukan sekarang. Mari kita kobarkan semangat pertempuran. Merdeka! Seketika itu, kapal motor torpedo boat atau MTB milik Yosudarso tenggelam. Di sana, turut pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama Komodor Yosudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten Laut Wirarto, dan beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur, Komandan Yosudarso sempat mengucapkan pesan terakhir, "Kobarkan semangat pertempuran!" Persetujuan New York. Sebagai tindak lanjut rencana bunker pada tanggal 15 Agustus 1962, di New York diselenggarakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Untuk mencegah pertempuran antara Indonesia dan Belanda, mari kita membuat suatu perjanjian. Perjanjian apa yang dapat menyelesaikan masalah kita? Ya, dengan perjanjian apa? Dengan perjanjian New York ada isinya sebagai berikut. Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda, dan diturunkan tanggal 31 Desember digantikan dengan bendera Indonesia. Keempat, pemerintah UNTF
berakhir tanggal 1963 lalu diserahkan kepada pemerintahan Indonesia. Pemulangan orang sipil selesai pada tanggal 1 Mei 1967. Apakah kedua pihak setuju? Kami setuju. Pihak Belanda, apa kalian setuju? Ya, kami setuju juga. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian dengan membentuk keamanan PBB dinamakan UNTS di bawah pimpinan Brigjen Jenderal Said Udin Khan dari Pakistan. Dan siapa yang menjadi gubernur di Irian Barat? Sebagai gubernur pertama, saya akan mengangkat E.J. Bonai sebagai putra asli Irian Barat. Boleh juga, tidak masalah bila dia orang asli Irian Barat. Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso, dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat, juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Waitemena, dan Mayor L.B. Murdarni. Pantas pula untuk dikenang adalah sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat, yakni Herlina. Ia mendapatkan hadiah pending emas karena ikut dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas. Dengan ditandatangani perjanjian New York, maka pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat diserahkan pada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia, maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnu Murti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia. Penentuan pendapat rakyat atau Perpera Irian Barat. Sebagai bagian dari persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat. Dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Akhirnya, Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil-hasil Perpera tersebut, sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Panglima, tolong kumpulkan seluruh rakyat Irian Barat untuk berkumpul di alun-alun kota untuk mengadakan perpera. Siapa? Seluruh rakyat Irian Barat diharapkan untuk memilih apakah ingin tetap bersama Republik Indonesia atau memilih memisahkan diri dari Republik Indonesia. Baiklah, saya sebagai salah satu anggota PBB akan mengumumkan hasil pemungutan suaranya. Hasil pemungutan suaranya adalah banyak rakyat Irian Barat yang lebih memilih tetap bersatu bersama Republik Indonesia. Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai
karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa